Selamat sore untuk semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi topik yaitu tentang fungsi. Materi ini sangat penting bagi kalian untuk mendalami pembelajaran analisis real 1 yang akan dibahas pada hari ini. Pokok bahasan yang akan dibahas pada materi fungsi kali ini adalah tentang perkalian kartesius, kemudian fungsi itu sendiri, dan kemudian macam-macam fungsi inverse, dan fungsi komposisi, serta pembatas pada fungsi atau pembatasan fungsi. Pertama-tama kita akan belajar dari perkalian kartesius. Perkalian kartesius ini merupakan dasar untuk memahami relasi dan fungsi. Jika kita memiliki dua himpunan tak kosong A dan B, perkalian kartesiusnya dapat dituliskan dengan A cross B, di mana A cross B ini merupakan himpunan semua pasangan terurut A, B, dan pasangan ini A adalah elemen dari himpunan A dan B adalah elemen dari himpunan B. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan dari 1, 2, dan 3, dan B adalah himpunan dari 1 dan 5, maka A cross B adalah himpunan yang elemennya merupakan pasangan terurut yaitu 1 dan 1, 1 dan 5, 2 dan 1, 2 dan 5, 3 dan 1, kemudian 3 dan 5. Kemudian setelah kita mempelajari tentang perkalian kartesius, selanjutnya kita akan belajar tentang visualisasi dari konsep fungsi itu sendiri. Diagram ini yang ada di layar merupakan learning trajectory dari memahami definisi formal fungsi. Diagram ini menunjukkan alur untuk kita memahami definisi formal fungsi, yang pada intinya sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan dari pasangan terurut A cross B. Dan yang kuncinya adalah untuk setiap elemen A di himpunan A harus ada satu elemen B yang unik yang ada di himpunan B yang berpasangan dengan himpunan tersebut. Kita bisa menganggapnya sebagai aturan yang memetakan setiap elemen A ke tepat satu pada elemen B. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang definisinya fungsi. Misalkan, A cross B adalah perkalian kartesius dari A ke B. Suatu himpunan F merupakan subset atau himpunan bagian dari A cross B yang dikatakan fungsi dari A ke B jika memenuhi dua syarat penting. Yang pertama yaitu untuk setiap A anggota A harus ada B anggota B, sehingga A dan A, B adalah anggota dari F. Kemudian yang kedua, B ini harus tunggal. Artinya, jika A, B merupakan anggota F dan A, B aksen anggota F, maka haruslah B-nya sama dengan B aksen. Contoh misalkan, jika ada himpunan A, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, dan 1, dan B adalah himpunan bilangan bulat, apakah kemudian F ini definisikan dengan himpunan dari min 3,2, min 2,4, min 2,1, min 1,4, 0,5 sama 1,1, apakah F ini merupakan fungsi dari A ke B? Jawabannya bukan. Mengapa? Karena elemen min 2 dari himpunan A berpasangan dengan dua elemen yang berbeda di himpunan B, yaitu 4 dan 1. Dan ini melanggar syarat ketunggalan, yaitu syarat yang kedua, sehingga himpunan pasangan ini bukan merupakan fungsi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam fungsi. Fungsi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti yang sudah tertera di video, di mana terdapat 3 macam fungsi. Yang pertama yaitu fungsi injektif atau satu-satu. Sebuah fungsi dikatakan injektif jika setiap elemennya itu yang berbeda di domain atau himpunan A dipetakan ke elemen yang berbeda juga di kodomain atau himpunan B. Dengan kata lain, jika X1 dan X2 berbeda, maka fungsi mereka yaitu fx1 dan fx2 juga akan berbeda atau harus berbeda. Contoh, di slide ini membuktikan bahwa fungsi fx sama dengan 2x per x min 1 adalah injektif.
nanti kita akan buktikan mengapa fx sama dengan 2x per x min 1 ini merupakan injektif. Kemudian ada yang kedua macam fungsi, yaitu surjektif atau onto. Sebuah fungsi surjektif jika setiap elemen di kodomain atau himpunan B-nya dipetakan oleh setidaknya satu elemen dari domain atau himpunan A. Artinya jangkauan atau range-nya dari fungsi tersebut sama dengan seluruh kodomainnya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Sebuah fungsi dikatakan bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Jadi memenuhi kedua syarat fungsi, yaitu injektif dan surjektif. Contoh, sekarang kita akan membuktikan bahwa fungsi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu fx sama dengan 2x x min 1 merupakan fungsi injektif. Dengan x-nya adalah anggota bilangan real dan x-nya tidak boleh sama dengan 1, maka kalau cara membuktikannya yaitu ambil sembarang x1 dan x2 di anggota A sehingga fx1-nya itu sama dengan fx2. Kemudian perhatikan apakah fx1 sama dengan fx2-nya itu sama. Jika kita substitusikan x1 yang merupakan anggota himpunan A ke dalam fungsinya, maka akan menjadi 2x1 per x1 min 1. Kemudian jika kita substitusikan lagi x2 ke dalam fungsi fx-nya, maka akan menjadi 2x2 per x2 min 1. Di mana setelah kita operasikan akan menjadi 2x1 dikali x2 min 1 sama dengan 2x2 dikali x1 min 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya x1 itu sama dengan x2. Jadi fungsi tersebut dapat dikatakan fungsi injektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini adalah cara menggabungkan dua fungsi. Jika kita memiliki fungsi yaitu f dari A ke B dan fungsi g dari B ke C, kita bisa membuat fungsi baru yang disebut juga dengan fungsi komposisi, yang dapat ditulis dengan simbol G komposisi F. Itu kayak bundaran, itu merupakan simbol dari komposisi. Fungsi baru ini mengambil elemen dari A dan memetakannya langsung ke C. Didefinisikan dengan formula yaitu G komposisi F, G bundaran F, X sama dengan G Fx. Sebagai contoh, misalkan ada fungsi Fx yaitu 2x dan fungsi Gx yaitu 3x kuadrat min 1. Maka kita bisa menemukan fungsi komposisinya yaitu G komposisi F atau Gfx, yang berarti kita substitusikan Fx ke dalam Gx. Sehingga kita mendapatkan 3 dikali 2x kuadrat min 1. Yang ketika dioperasikan akan menjadi 12x kuadrat min 1. Kemudian perhatikan bahwa urutannya itu sangat penting. Jadi G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Jadi mari kita coba F bundaran G. F bundaran G atau F komposisi G itu berbeda. Coba kita substitusikan Gx ke dalam Fx. Sehingga akan menghasilkan 3 dikali 3x kuadrat min 1. Yang kemudian jika disederhanakan atau dioperasikan akan menjadi 6x kuadrat min 2. Sehingga G bundaran F atau G komposisi F akan berbeda dengan F komposisi G.
Kemudian yaitu kita akan bahas tentang fungsi inverse. Fungsi inverse dilambangkan dengan F inverse seperti yang ada di layar, yang pada dasarnya fungsi inverse ini artinya itu membalikkan fungsi aslinya kalau dibahasakan secara sederhana. Sebuah poin penting dalam fungsi inverse yaitu ada fungsi inverse jika memang sudah ada fungsi aslinya. Misalkan suatu fungsi f dari A yang dipetakan ke B bijektif, maka fungsi inverse dari f dan f inverse yaitu didefinisikan f inverse-nya merupakan pasangan himpunan berurutan dari B, A yang merupakan anggota himpunan B cross A, di mana pasangan berurutan A, B ini merupakan anggotanya F. Dengan beberapa catatan dari fungsi inverse yaitu berlaku jika domain F-nya itu sama dengan range dari fungsi inverse-nya. Kemudian yang kedua yaitu ketika B itu bernilai sama dengan FA-nya. Kemudian ketika A juga sama dengan F inverse dari B. Contoh, fungsi H didefinisikan dengan Hx sama dengan 2x plus 3. Domainnya itu adalah H merupakan bilangan real. Fungsi H merupakan fungsi satu-satu dan onto dengan X sama dengan H inverse dari Y, yaitu sama dengan setengah dikali Y-1, di mana domainnya merupakan H inverse dari bilangan real. Terakhir, kita akan membahas tentang pembatasan fungsi. Jika kita punya fungsi f dari himpunan A ke B, kita bisa mendefinisikan fungsi baru yang disebut pembatasan fungsi dengan membatasi domainnya menjadi himpunan bagian yang lebih kecil dari A. Sebut saja misalkan A1. Seperti yang ada di layar, misalkan diberikan fungsi f dari A ke B serta A1 merupakan proper subset dari A, maka pembatasan fungsi f pada A1 ditulis f terus dibatasi oleh A1 didefinisikan sebagai fungsi f1 yang dipetakan dari A1 ke B dengan f1x sama dengan fx untuk setiap x merupakan anggota dari A1. Contoh, misalkan di situ ada fx sama dengan x kuadrat. Tidak injektif pada himpunan semua bilangan real karena misalnya 2 dan min 2, keduanya dipetakan ke 4. Karena kan fx-nya sama dengan x kuadrat. Jadi kalau misalkan x-nya 2 atau min 2, maka akan dipetakan ke 4. Namun jika membatasi domainnya hanya pada bilangan non-negatif, maka dituliskan A1-nya merupakan himpunan dari X, di mana X-nya merupakan lebih dari sama dengan 0. Maka fungsi yang dibatasi ini menjadi injektif dan oleh karena itu memiliki fungsi inverse. Di sini juga ada soal latihan yang bisa kalian coba untuk selesaikan. Kemudian bisa dikumpulkan melalui link Google Drive yang ada pada modul ajar. Sekian dari saya penjelasan hari ini. Terima kasih apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
created using Powtoon.